Ibu Bapak, marilah kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dalam setiap saat. Kita akan menyanyikan lagu dalam Kidung Keesaan 5. Bagimu Tuhan nyanyianku. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama anakmu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menyanyi dalam Kidung Keesaan 1, 2, 3, Kusiapkan hatiku Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, persekutuan keluarga IPB Anugerah Bekasi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, di keheningan malam ini kami mau bertelut di kaki salib Tuhan, mengantar hidup kami yang terbatas untuk dilengkapi melalui firman. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi dasar hidup kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan.
Berfirmanlah, kami siap disapa oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan kita terambil dari Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Rasul 20, ayat 7 sampai ayat 12. Mari kita berdiri untuk bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan dalam ibadah keluarga ini. Kisah Rasul 20 ayat 7, 12 sampai 12. Pada hari pertama dalam minggu ini, jika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di sini, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan hari. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam di ruang atas di mana kami berkumpul. Nyalakanlah banyak lampu. Seorang muda bernama Petrus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan tutupnya. Akhirnya itu tidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Gaya diangkat orang, dia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, dekapnya dan berkata, jangan ikut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama ia berbicara, tapi fajar menyingsi, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup. Orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terius. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup beriman. Haleluya. Silakan duduk. Persekutuan yang saling melengkapi dan memperhatikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, akhir-akhir ini kita dipertontonkan dengan hal-hal secara khusus dalam beribadah, di mana perlakuan-perlakuan orang Kristen yang tidak boleh beribadah di rumah, di gereja pun juga dilarang. Proses untuk beribadah itu mendapat tantangan yang luar biasa berat dalam kehidupan kita pada saat ini. Tapi rupa-rupanya bahwa halangan dan tantangan untuk orang beribadah itu bukan hanya terjadi dalam konteks saat ini. Tapi pada saat Rasul Paulus juga memberitakan Injil, secara khusus pada saat Efesus itu juga Paulus mengalami yang namanya tantangan. Paulus mengalami yang namanya hambatan bahkan penganiayaan. Kalau kita baca di kitab sebelumnya, maka terjadi yang namanya huru-hara yang besar sekali terjadi di kota Efesus. Dampaknya bukan hanya secara fisik, tetapi ada luka batin juga dialami oleh murid-murid dari Paulus. Mereka tergoncang, mereka ada dalam kondisi yang tidak penuh dengan sukacita, takutan, kecemasan ada di dalamnya. Dan memang Bapak Ibu dan Saudara, setiap pengalaman pahit bisa membuat seseorang lalu kemudian tidak mau lagi untuk melakukan apa yang benar. Tantangan penganiayaan itu lalu juga membuat murid-murid dari Paulus pun juga lalu berpikir, udahlah kita nggak usah maju lagi memberitakan Injil daripada risikonya sama. Melihat kondisi demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus hadir. Dia memberikan kekuatan bagi murid-murid, memberikan kekuatan bagi mereka dalam tugas pelayanan.
Paulus sadar betul bahwa dampak dari peristiwa di Efesus membuat murid-murid ada dalam kecemasan dan kemudian takut memberitakan Injil. Paulus tidak. Ada dalam tantangan dia semakin berani memberitakan Injil karena dia tidak takut. Dia tahu bahwa yang dia beritakan adalah karya Allah. Karena itu Paulus memanggil para murid yang menguatkan hati mereka. Bukan hanya murid-murid, tetapi dia memberikan kekuatan juga bagi jemaat agar mereka tetap tabah dan kuat dan tidak kehilangan iman percayanya. Bagi Paulus, kepangan dan kekuatan ini membuat orang banyak itu akan menjadi semakin punya kualitas dan tidak mundur dalam menghadapi pergumulan dan tantangan. Karena itu dia dari satu tempat dia pergi ke tempat lain. Dan setelah dia menguatkan murid-murid, lalu kemudian dia melakukan perjalanan ke Filipus. Orang rindu. Setiap kali Paulus datang, orang rindu untuk mendengar tentang khotbah. Orang rindu mendengar tentang apa yang baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena itu dia sangat bersemangat. Firman Tuhan katakan orang berbondong-bondong juga datang untuk menyaksikan apa yang akan Paulus sampaikan. Dan itu terjadi di kota Troas, Bapak Ibu dan Saudara. Dan di Troas ini biasa dikenal dengan kota di mana Paulus meminta untuk berpisah dengan mereka. Dan wajar Bapak Ibu jika seorang mau berpisah, maka itu perhatikan ada hal yang disampaikan, ada hal yang mau dibicarakan, dan itu berarti bahwa berlaku sangat panjang. Dan Paulus pun juga menyampaikan itu sangat panjang. Filipus bilang dalam hidup kita sampai tengah malam dia beritakan itu. Dan wajar juga orang yang mendengar juga banyak yang aneh. Jangankan lama seperti ini Bapak Ibu di gereja aja, jangan di gereja. Sekarang ini kalau saya khotbah juga lama sedikit juga di gereja aja Bapak Ibu bisa tertidur, apalagi di rumah. Gitu. Apalagi yang disampaikan Paulus itu sangat panjang sekali. Tapi banyak orang yang tetap mendengar. Tapi banyak orang juga yang mengantuk dan tertidur. Karena yang namanya ngantuk kan Bapak Ibu tidak bisa ditahan, apalagi sampai jauh malam. Dan itu terjadi dengan anak muda yang bernama Etikus. Itu rupanya sangat penuh orang sehingga Etikus itu mendengarnya dia ada di daerah lantai. Etikus bilang bahwa dia bukan di lantai bawah tetapi dia duduk di jendela. Dan jendela itu tingkat 3. Orang yang duduk di lantai saja kalau mengantukkan Bapak Ibu bisa sampai kepala begini kan Bapak Ibu. Apalagi kalau dia duduk di jendela sampai jauh malam. Dan karena dia ngantuk sekali dan tertidur, firman Tuhan bilang dia jatuh guys. Dan pada waktu dia jatuh, maka orang menghampiri dia dan orang bilang bahwa dia sudah meninggal. Paulus tidak cerita banyak. Dia menghampiri anak. Lalu kemudian firman Tuhan katakan bahwa dia memeluk anak itu. Sama seperti yang Yesus lakukan kalau Bapak Ibu perhatikan. Pada waktu Yesus menyembuhkan anak yang sudah membangkitkan seorang anak yang telah meninggal, kan? Yesus memeluk anak. Apa artinya Bapak Ibu? Ada panas yang ada dalam diri Yesus. Ada panas yang ada dalam diri Paulus, kemudian dia salurkan. Firman Tuhan bilang, anak itu sembuh. Ini Paulus naik ke atas. Apa yang dilakukan? Ia memecahkan roti. Itu bentuk dari kebersamaan. Ia memecahkan roti, membagi-bagi, kemudian mereka duduk bersama dan makan bersama. Setelah itu mereka berpisah. Berpisah dengan pesan yang luar biasa. Yang pertama, Paulus memberikan kekuatan bagi mereka melayani. Yang kedua, Yesus mengajar mereka.
Paulus mengajar mereka. Yang ketiga, Paulus membuat mujizat. Yang keempat, Paulus mengerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya juga, kebersamaan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Bahwa menjadi pengikut Kristus bukan berarti lalu kemudian Bapak Ibu bebas dari persoalan. Menjadi pengikut Kristus bukan lalu kemudian Bapak Ibu bebas dari tantangan. Tidak. Semakin Bapak Ibu dan saya semakin ada dalam persekutuan dengan Kristus, semakin Bapak Ibu dan saya berakar dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah, semakin juga tantangan datang silih berganti. Sama seperti Paulus, dia tidak mundur. Dia tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah hadir dan Allah akan menguatkan kehidupan, sehingga pemberitaan itu tidak boleh berhenti. Tapi orang boleh menghalang kita, orang boleh membakar gereja kita, orang boleh membakar Alkitab kita. Tapi ingat, firman yang hidup itu adalah saya dan Bapak Ibu. Ulang lagi. Kita tidak minta-minta Bapak Ibu, tapi saya mau bilang bahwa firman yang hidup itu bukan Alkitab, tapi firman yang hidup itu adalah saya dan Bapak Ibu. Alkitab itu adalah firman yang kita baca, kemudian firman itu kita praktikkan. Jadi Alkitab itu adalah firman yang hidup, tetapi dia menjadi hidup kalau Bapak Ibu dan saya membaca firmannya lalu melakukannya dalam hidup ringan. Karena Alkitab itu kan benda mati Bapak Ibu, kertas saja. Tapi firman itu menjadi hidup pada saat Bapak Ibu dan saya membaca firman itu lalu kemudian memberitakan bersama seperti Paulus. Dan pemberitaan tentang kebenaran itu dipraktikkan dengan sikap itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tidak hanya bicara, tapi dia mempraktekkan. Apa itu? Pada saat pemuda itu jatuh, dia datang dan dia menolong. Itu yang namanya firman yang hidup. Berita firman, tetapi tindakan firman itu juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Paulus tidak hanya hadir dan memberitakan firman, tapi Paulus hadir juga untuk membuat orang memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu dan saya bilang, tapi Pak Pendeta, kita kan nggak bisa seperti Paulus yang bisa membuat anak itu atau anak muda itu kemudian hidup kembali. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak bisa seperti itu, bukan lalu Bapak Ibu dan saya tidak bisa membuat mujizat. Bukan berarti Bapak Ibu dan saya tidak bisa melakukan pelayanan. Tidak. Ada bentuk lain dari pelayanan Bapak Ibu dan saya, menolong orang lain, melakukan sukacita bagi orang lain, mengasihi orang lain. Itu bagian dari proses pelayanan yang Bapak Ibu dan saya beri. Ada relasi yang terbangun, ada hubungan yang benar-benar terjalin dengan baik, sehingga kehadiran Paulus itu menambah sukacita. Mari, bagi jemaat GBB Anugerah, harusnya kehadiran kita di tengah-tengah jemaat biarlah selalu membawa sukacita, bukan menjadi batu sandungan bagi satu. Paulus dia hadir, orang berbondong-bondong datang, orang senang dengan dia. Kehadiran kita juga sebagai pribadi, kehadiran kita sebagai apapun dalam kehidupan kita di tengah-tengah jemaat harus membawa sukacita, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau dalam kehidupan jemaat kita masih jadi batu sandungan bagi orang lain, itu berarti kita tidak pernah menghadirkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Paulus memberitakan firman melalui kata, Paulus memberitakan firman melalui tindakan. Lalu pada waktu dia berpisah, mereka tetap melihat bahwa karya Allah dalam hidupnya. Itu teladan. Dan biarlah teladan itu juga boleh kita nyatakan dalam kehidupan kita dalam keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, orang tua dan anak. Dan akhirnya dia membias dalam kehidupan gereja yang namanya Batak GBB Anugerah Kasih. Jika pola pelayanan dari Paulus itu kita terapkan dalam kehidupan kita di Gandungan Bekasi, maka gereja ini akan hadir dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena saling menopang, memperhatikan satu dengan yang lain. Dasarnya satu. Karena Allah dulu sudah lakukan itu. Karena itu mari kita lakukan.
Paulus lakukan itu bukan karena dia hebat, tapi Paulus lakukan itu karena dia punya pengalaman hidup yang lama. Pengalaman itu membuat dia katakan, hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan kalau Kristus hidup dalam aku, maka aku akan menjadi berkat bagi orang. Itu juga yang Allah tunggu dalam hidup kita, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita merespon firman Tuhan, Bapa di depan Yesus. Ya Bapa, menjadi pengikut-Mu bukan berarti mudah. Menjadi saksi-Mu bukan berarti enteng. Ada tantangan, pergumulan, bahkan penganiayaan yang kami hadapi. Dan itu juga yang sekarang terjadi terhadap orang Kristen. Ibadah dilarang, bangun gereja ditolak, mendapat perlakuan-perlakuan diskriminasi Tuhan. Tapi firman Tuhan, Paulus mau mengajar kamu, kondisi apapun yang kamu hadapi, kamu tidak boleh mundur. Kamu tetap harus menjadi saksi. Paulus memberikan kekuatan bagi murid-murid, memberikan kekuatan bagi jemaat. Tapi kekuatan itu juga berlaku bagi kami semua. Semakin banyak tantangan, semakin kami harus tetap menjadi saksi. Kehadiran kami harus menjadi sukacita. Kehadiran Paulus dirindukan orang banyak. Kehadiran Paulus dinantikan oleh orang banyak karena dia menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Ialah kami pun juga sama. Kehadiran kami ialah menjadi sukacita dan damai sejahtera, bukan menjadi batu sandungan bagi pilihan murah dan kemuliaan. Ya Bapa, biarlah kami juga boleh senantiasa bukan hanya berbicara tentang firman kami lakukan. Paulus tidak hanya berbicara tentang firman dia lakukan, dia membuat mujizat. Mungkin kami bertanya, apa pendeta kami tidak mungkin bisa seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini bilang, kalau kamu sendiri kamu tidak mampu, kalau bersama dengan Tuhan kamu mampu. Kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain bukan hanya karena boleh membuat orang lain menjadi sebuah teman. Tapi kamu menjadi berkat mengasihi orang lain itu juga nilai dari kehidupan. Lalu Bapa di surga, ajarkan kami untuk membangun bersama. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kondisi duka karena kehilangan orang yang kasih. Keluarga Yos, Tuhan berkati sertai. Bimbing supaya istri anak-anak diberikan kekuatan. Bagi yang sakit di rumah sakit Tuhan, terima kasih untuk mereka yang boleh kembali dan boleh pulih. Berikan kekuatan bagi mereka juga yang ada kelemahan tumbuhan anak kami Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan mereka, kami percaya Tuhan hadir di dalam. Berkati kemauan kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa hidup banyak yang mendatang. Lalu yang terlibat hari ini Tuhan berkati majelis pemusik maupun multimedia Tuhan. Biarlah kami lakukan pelayanan kepada Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada itu.
Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dalam Kidung Kesah 464, sekarang beri syukur. Sempurnakan persembahan kami ini Tuhan agar menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tetap berdiri. Amanat pengutusan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Nyatakanlah kuasa kasih Allah untuk tetap menjadi saksi dimanapun kita berada. Janji yang manis. Arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa bersama dengan Anak dan Persekutuan Roh Kudus akan tinggal menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Ibadah selesai, saat itu bagi kita sekalian. Selamat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.